Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi tentang spiritual yang dialami seorang murid yang menuju kedekatan kepada Allah, berguru tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah kepada seorang mursyid. Sebelum saya ceritakan kisah mimpi tersebut, perlu diketahui sebelumnya di dalam kehidupan nyata, seorang murid ini ada kesalahan yang dilakukan terhadap mursyidnya atau guru pembimbing spiritualnya. Dengan adanya kesalahan tersebut, akhirnya mursyidnya mendiamkan selama beberapa hari agar muridnya itu mentafakuri kesalahannya. Nah, di dalam penantian beberapa hari didiamkan mursyidnya, si murid ini bermimpi tentang mursyidnya tersebut. Sebut saja nama murid ini dengan sebutan nama si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Yang dimaksud murid adalah istilah di dalam ilmu tasawuf, yaitu seorang salik yang meniti perjalanan suluk, meniti perjalanan mendekati kepada Allah dengan jalan mujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh dengan sarana takwa kepada Allah, melakukan yang Allah wajibkan dan menambahkan dengan amalan sunnah. Si murid yaitu si Fulan bermimpi dia bersama rombongan teman pondok sedang berjalan menuju masjid. Di sebelah kanannya si Fulan itu ada temannya yang bernama, sebut saja Mr. X. Mr. X orang dari suatu daerah yang tidak bisa saya sebutkan daerahnya itu supaya tidak menyinggung orang sana. Lalu di sebelah kiri si Fulan itu ada temannya yang lain yang mengatakan bahwa Mr. X itu sudah makrifat kepada Allah. Tapi batin si murid yang bernama Fulan itu menolak untuk berguru kepada Mr. X yang dianggap makrifat itu, tapi Fulan itu tetap menginginkan berguru kepada mursyidnya yang dia kenal di dalam kehidupan nyata. Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Takwil mimpi atau makna mimpi tersebut itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana petunjuk mimpi dari Allah Subhanahu wa taala itu ada yang perlu ditakwil dan juga ada yang tidak perlu ditakwil. Nah, mimpi yang barusan saya ceritakan itu tergolong mimpi petunjuk dari Allah yang tidak perlu ditakwil karena maknanya itu sesuai dengan visual mimpinya. Nah, di dalam mimpi itu ketika diperlihatkan temannya si Fulan yang sebut saja namanya Mr. X, itu dikatakan di dalam mimpi itu bahwa Mr. X itu sudah makrifat kepada Allah. Yang mana hal itu dikatakan oleh teman si Fulan di dalam mimpi tersebut. Namun Fulan itu tidak mau berguru tentang ma'rifatullah itu kepada Mr. X yang dianggap oleh temannya itu sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mengenal kepada Allah. Batin si Fulan tetap menginginkan mursyid yang dia kenal di dalam kehidupan nyatanya itu yang menjadi guru pembimbing spiritualnya. Fulan tetap menginginkan mendapat pengajaran tentang ilmu ma'rifatullah melalui mursyid yang dia kenal. Nah, lalu bagaimana membuktikan mimpi itu benar bahwa mursyidnya yang dikenal Fulan itu memang makrifat kepada Allah? Nah, mimpi itu jawabannya, karena mimpi yang dialami Fulan itu adalah petunjuk dari Allah yang tidak mungkin di-request atau diminta atau dipesan oleh si Fulan supaya tervisualkan seperti itu. Itu di luar kehendak Fulan sebagai manusia. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Allah itu menguasai manusia ketika tidurnya, ruhnya ada di genggaman Allah, dan ketika tidurnya itu Allah lah yang secara mutlak memberikan petunjuk dengan diberikan mimpi-mimpi, yang mana mimpi itu disabdakan Nabi itu ada 3 macam. Yang pertama mimpi yang baik,
kabar gembira itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Yang ketiga, mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga. Nah, mimpi yang saya ceritakan ini adalah tergolong mimpi yang baik, kabar gembira, petunjuk dari Allah. Nah, dan juga mimpi yang benar yang diberikan Allah di dalam tidurnya itu hanya diberikan orang yang bertakwa, orang yang jujur, paling jujur ucapannya. Seperti itulah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, bahwa setelah kenabian itu tidak ada, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, ya tidak tersisa kecuali al-mubasyirat. Apa itu al-mubasyirat? Yaitu mimpi yang benar dalam tidur, yang mana mimpi yang tersebut didatangkan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Terkait dengan hadis yang lain, disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis yang lain, mimpi yang benar dalam tidur itu hanya terjadi kepada orang yang paling jujur ucapannya, bukan pembohong. Nah, fulan ini ya, di dalam kehidupan nyatanya orang yang rendah hati, tidak kikir, dan tergolong orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi tersebut adalah bukti kebenaran dari makrifatnya mursyid yang dikenal fulan di dalam kehidupan nyatanya. Itu adalah hak, adalah kebenaran hakiki. Berbeda halnya dengan Mr. X yang dianggap makrifat. Jadi di mimpi itu Mr. X divisualkan ada temannya yang mengatakan Mr. X itu udah makrifat kepada Allah. Namun karena fulan tetap menginginkan berguru kepada mursyidnya itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang sebenar-benarnya makrifat kepada Allah itu adalah mursyidnya itu. Karena visual mimpi itu Allah lah yang mendatangkan, yang mana itu adalah petunjuk kepada fulan agar jangan tertipu dengan persangkaan orang lain yang mengajukan, yang mereferensikan Mr. X telah makrifat. Yang benar adalah mursyidnya yang sudah dia kenal. Nah, di dalam kehidupan nyatanya, istri dari mursyidnya itu juga bermimpi tentang kebenaran makrifatnya suaminya itu, yaitu sebagai mursyid dari si fulan itu telah makrifat kepada Allah. Istri dari mursyidnya itu bermimpi juga tentang makrifatnya suaminya itu. Mimpinya yang dialami istrinya si mursyid itu adalah visualnya berupa bahwa suaminya itu mengajarkan makrifat kepada orang lain. Yang mana itu bermakna bahwa Allah mengakui makrifatnya mursyidnya si fulan ini dan memang diizinkan mengajarkan ilmu makrifat kepada orang lain. Terkait mimpi yang lain juga yang dialami si fulan, bahwa ketika fulan itu bermimpi membaca renungan orang lain, akhirnya di dalam mimpi itu ada suara mursyidnya itu mengatakan itu adalah cangkang, maksudnya ilmu kulit. Jadi di dalam mimpi itu juga disebutkan isinya ada di saya. Jadi suara mursyidnya itu mengatakan isinya ada di saya, maksudnya ilmu isi, ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki itu dimiliki oleh mursyidnya itu dan telah diajarkan kepada si fulan sebagai muridnya. Setelah ada suara seperti itu dari mursyidnya di dalam mimpi tersebut, akhirnya di dalam mimpi tersebut muncullah wajah mursyid yang telah dikenal oleh si fulan itu. Nah, itu adalah bukti-bukti yang lain bahwa mimpi yang tadi saya kisahkan itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan bahwa mursyidnya si fulan itu adalah makrifat kepada Allah, telah mengenal kepada Allah, dan sekaligus petunjuk bagi fulan agar tidak goyah dengan apa? Jangan sampai tergiur belajar kepada orang lain lagi. Karena apa? Guru sekumpul seorang wali Allah mengatakan jika seorang telah bermimpi, dia berguru pada seorang, maka dia harus berguru kepada orang yang ada di dalam mimpi itu. Tidak boleh berguru kepada orang lain. Karena apa? Karena rahmat Allah beserta orang yang ada di dalam mimpi itu, yang bisa mewusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah mimpi ini menjadi hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.